Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Novita Dwi Anggraeni, Nur Abidah, Muhammad Abian Naufal, dan Sasa Putri akan menjelaskan materi tentang Lembaga Negara Indonesia. Yang pertama, struktur Lembaga Negara Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, posisi MPR, di mana sebelum amandemen adalah lembaga tertinggi dalam struktur tersebut. Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 45, terdapat adanya DPA, atau yang dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung. Pembagian MA yang sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi lembaga yang berwenang menguji undang-undang. Namun, sekarang dipecah atau dikhususkan lagi, yaitu dengan adanya MK atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bertugas sebagai penguji undang-undang. Sementara KY atau Komisi Yudisial adalah lembaga yang bertugas mengawasi pengadilan di Indonesia. Kemudian sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ini Undang-Undang 1945 adalah sebagai konstitusi tertinggi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Kedudukan MPR setara dengan lembaga yang lainnya. Kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah. Nah, di DPD ini bukan menggantikan peran DPA, namun sebagai tangan panjang dari pemerintahan pusat ke daerah. Maka diwakili oleh DPD, bukan sebagai pertimbangan negara dalam menentukan arah kebijakan. Kemudian yang terakhir, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen lembaga dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya, yaitu Lembaga Negara dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara sebelum Amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Lembaga Kepresidenan, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang keempat yaitu Mahkamah Agung, dan yang kelima yaitu DPA dan BPK. Lalu selanjutnya yaitu Lembaga Negara dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara pasca Amandemen Undang-Undang 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, lalu DPR, Presiden, dan DPD. Selanjutnya yaitu ada Badan Pemeriksaan Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu tugas dan wewenang lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 1. Lembaga eksekutif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh menteri-menteri atau biasa disebut dengan istilah kabinet. Hal ini dipengaruhi oleh konsep sistem presidensial yang mengedepankan fungsi presiden sebagai badan eksekutif dalam pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Berikut beberapa kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas. Presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala negara, yaitu yang pertama memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Yang kedua menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Yang keempat menyatakan kondisi bahaya. Ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta
memperhatikan pertimbangan DPR. Lalu yang kedua, lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain yang pertama membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah mengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Yang ketiga, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah. Yang keempat, membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksudkan poin ketiga bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan tugas dan wewenang lembaga legislatif yang kedua, yakni Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengajukan ke DPR rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah. Kedua, ikut membahas rancangan undang-undang bersama dengan DPR dan Presiden yang terkait dengan otonomi daerah, memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN atau rancangan undang-undang yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Untuk lembaga yang ketiga, yakni MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan wewenang MPR sesuai dengan tata tertib MPR bab 2 pasal 5 disebutkan bahwa MPR mempunyai beberapa tugas dan wewenang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya, setelah MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, tugas dan wewenang lembaga yudikatif. Lembaga yang pertama, Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang ketiga, MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Lembaga yang kedua yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seterusnya, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Untuk lembaga yang ketiga yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim (KEPPH) bersama dengan Mahkamah Agung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya lembaga negara independen.
Gagasan lembaga negara independen sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Lembaga negara independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda melalui konstitusi, undang-undang maupun keputusan presiden. 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau bisa disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 3. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. 4. Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. 5. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota adalah penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten atau kota. 6. TNI dan Polri. Dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 ditegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sedangkan pasal 30 ayat 3 menentukan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 7. Kejaksaan Agung. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.